Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Ayo coba kalian ingat-ingat pembelajaran yang sudah direview kemarin tentang Pangeran Diponegoro. Informasi yang kita dapatkan yaitu Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan nasional dan juga Pangeran Diponegoro ini berjuang dengan gigih saat melawan penjajah Belanda. Selanjutnya sikap kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro. Dari bacaan yang sudah ada kemarin, kita bisa menemukan informasi diantaranya beliau dilahirkan di kota Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Nah, kenapa Pangeran Diponegoro ini kok melawan Belanda? Di antaranya yaitu karena penjajah Belanda itu bersikap sewenang-wenang, membebani rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yang terkenal yaitu perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi. Biasanya ini dilakukan pada malam hari. Pada malam hari ketika Belanda terlengah diserang. Kemudian ketika sudah pagi, beliau Pangeran Diponegoro beserta pasukannya kembali lagi ke hutan. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang cermin. Masih ingat salah satu sifat dari cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cermin ini merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya ini bisa dipantulkan dengan cermin karena apa? Cahaya ini dipantulkan secara teratur karena permukaan cermin itu adalah datar. Oke, masih ingat permukaan benda yang rata, kemudian licin dan mengkilap itu bisa memantulkan cahaya secara teratur. Berdasarkan bentuknya ini, anak-anak, cermin itu dibagi menjadi 3, yaitu 1 cermin datar, 2 cermin cekung, dan ketiga yaitu cermin cembung. Kita akan membahasnya lebih rinci lagi. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar itu ukuran besar, tinggi, bayangan adalah sama. Kemudian yang kedua, bayangan itu berlawanan dari benda. Contoh misalnya, kalian bercermin, maka tangan kanan kalian itu akan menjadi tangan kiri di bayangan atau di bayangan cermin tadi. Kemudian sifat dari bayangan itu adalah semu atau maya. Artinya apa? Bayangan itu tidak dapat dilihat di cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh cermin datar yang sering kita gunakan yaitu cermin hias atau cermin yang biasa kita pakai untuk bercermin sudah rapi atau belum. Tentunya kalian sudah punya. Coba kalian nanti coba bercermin, kemudian gerakkan tangan kanan kalian, maka di bayangan cermin itu yang bergerak adalah seolah-olah adalah tangan kiri. Nah, coba perhatikan di sini. Sifat bayangan dari cermin datar yaitu ukuran bayangannya sama dengan ukuran benda. Berarti ukuran kalian sama. Kemudian bayangannya terbalik dengan bayangan benda seperti dijelaskan tadi. Yang ketiga adalah bayangan itu semu. Artinya tidak dapat ditangkap oleh layar.
seperti cermin yang biasa kita pakai untuk berhias ini. Selanjutnya, anak yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung ini jika berada dengan cermin cekung, bayangan benda itu bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Ingat ya, tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Jika benda itu jauh, cermin cekung itu bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung, yaitu bagian cekung pada sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Coba kalian bercermin dengan cekungan sendok makan kalian. Selanjutnya ini contoh cermin cekung lah di sini. Contoh misalnya ini ada sebuah boneka anak-anak. Ditaruh di bawah di depannya cekungan sendok ini. Maka yang terlihat apa? Yaitu diperbesar kelihatan hidungnya saja, tidak tampak seluruh badannya boneka tersebut. Ada juga yaitu lampu mobil, kemudian lampu senter. Selanjutnya yang ketiga yaitu cermin cembung. Cermin cembung ini kenampakan bayangannya yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yang ada di sekitar kita yaitu cembung, sendok yang bagian luarnya itu ya, kemudian ada kaca spion. Tentunya ini kalian punya semuanya ya, kaca spion. Coba kalian kalau contoh ini, cermin dada bagian luar sendoknya. Nah, ketika ada boneka ini ditaruh, kelihatan karena diperkecil. Kalau di cekungannya tadi tidak kelihatan karena diperbesar. Ada juga yaitu kaca spion, baik mobil maupun sepeda motor. Nah, ini fungsinya ketika ada kendaraan di belakang, nah, akan terlihat ini yaitu diperkecil. Bisa dipahami anak-anak? Kalian tulis bayangan yang di sini yang nampak. Oke, yaitu di buku Kemendikbud tema 5 halaman 99. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Masih ingat kalian sudut? Sudut itu dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik atau disebut juga dengan kaki sudut. Contoh di sini. A, B, C. Sudut A, B, C ini terbentuk oleh dua kaki sudut yaitu kaki sudut BA, kemudian kaki sudut BC. Titik sudutnya ini namanya titik sudut B. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita juga akan belajar tentang sudut yang sehadap dengan sudut yang bertolak belakang. Coba perhatikan gambar di sini, yaitu ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sudut yang sehadap dikatakan sudut sehadap yaitu sudut yang menghadap ke arah yang sama. Kemudian besar sudut sehadap ini adalah sama besar. Contohnya yaitu sudut A dan sudut E. Perhatikan di sini posisinya. Sudut A itu posisinya sama dengan sudut E. Sudut B posisinya sama dengan sudut F. Maka sudut A dan E ini adalah besarnya sama. Sudut B dan F juga besarnya sama. Kalau sudut D, Pak, nah, perhatikan sudut D ini sama posisinya dengan sudut H. Sudut C sama dengan sudut G. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Sedangkan sudut yang bertolak belakang itu adalah sudut yang titik sudutnya itu sama. Kemudian posisinya itu saling bertolak belakang. Nah, ini juga mempunyai sudut besar sudut yang sama. Contoh ini, sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut
D. Bertolak belakang. Sudut E sama dengan sudut G. Sudut F sama dengan sudut H. Bisa dipahami ya? Gampang sekali. Selanjutnya kita akan belajar, mungkin kalian bisa berlatih, yaitu halaman 122 Bu Pena. Kalian kerjakan nomor 2 saja. Tentukan sudut-sudut yang berhadapan dengan sudut berikut. Bisa dipahami ya? Di situ ada garis M dan N. Selanjutnya kita akan mempelajari pengamalan sila-sila Pancasila. Sudah kita pelajari sebelumnya, kita hanya akan mengingatkan saja. Contoh pengamalan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu contohnya saling menghormati kebebasan beribadah, menjalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya apa? Kalau teman kita ada yang Kristen misalnya beribadah setiap hari Minggu, ya kita hargai. Selanjutnya kalau ada orang sholat, ya kita tidak boleh mengganggunya. Selanjutnya contoh sila yang kedua, yaitu contohnya yaitu menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan juga berani membela kebenaran serta keadilan. Selanjutnya, pengamalan sila yang ketiga yaitu cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Misalnya kalian bisa melaksanakannya dengan memakai produk-produk dalam negeri. Sila yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Misalnya ada teman kalian yang bertanya, maka kalian sikap yang harus kalian lakukan adalah mendengarkannya. Selanjutnya ada sila kelima yaitu bersikap adil dan menghormati hak-hak orang lain dan juga bekerja keras. Oke, selanjutnya anak-anak. Kalian kemarin kita sudah belajar tentang menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi nada yang sesuai, yaitu lagu 17 Agustus tahun 45 yang diciptakan oleh Haji Mutahar. Nah, di sini masih ingat nanti akan kita share lagu Hari Merdeka, yaitu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, nanti akan kita share lagunya lebih lanjut. Oke anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.